Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rico Leonardo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu support vector machine atau SVM ya. Definisi SVM. SVM pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmonis konsep-konsep unggulan dalam bidang pattern recognition. SVM adalah metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural risk minimization dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. SVM merupakan salah satu metode klasifikasi data mining. Secara umum, dalam proses klasifikasi memiliki dua proses, yaitu yang pertama ada proses training. Proses training ini digunakan training set yang telah diketahui label-labelnya untuk membangun model atau fungsi. Yang kedua ada proses testing. Proses ini untuk mengetahui keakuratan model atau fungsi yang akan dibangun pada proses training. Maka digunakan data yang disebut dengan testing set untuk memprediksi label-labelnya. Konsep SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas pada input space. Hyperplane. Hyperplane atau bidang pemisah yang bisa digunakan untuk memisahkan data. Hyperplane yang terbaik diperoleh dengan memaksimalkan margin dan melewati pertengahan antara dua kelas. Di sini ada contoh hyperplane. Dapat kita lihat gambar di sebelah kanan menunjukkan hyperplane terbaik, yaitu terletak pada garis putus-putus yang berada tepat di tengah-tengah hyperplane positif dan hyperplane negatif. Sedangkan tanda positif dan tanda bulat yang berada dalam lingkaran hitam merupakan support vector. Terlihat beberapa pola yang merupakan anggota dari dua buah kelas, yaitu kelas positif dan negatif. Kelas positif dikatakan kelas positif karena lebih besar dari satu, dan dikatakan negatif karena kurang dari satu. Kelebihan SVM. Kelebihan SVM yang pertama ada generalisasi. Generalisasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu metode untuk mengklasifikasikan suatu pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode tersebut. Generalization error dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada error terhadap training set, dan yang kedua dimensi visi. Jadi, SVM dapat meminimalkan error pada training set, juga meminimalkan dimensi visi. Kelebihan yang kedua ada visibility. SVM dapat diimplementasikan relatif mudah karena proses penentuan support vector dapat dirumuskan dalam QP problem. Dengan demikian, jika kita memiliki library untuk menyelesaikan QP problem, dengan sendirinya SVM dapat diimplementasikan dengan mudah. Kekurangan SVM. SVM sulit dipakai dalam problem skala besar. Yang dimaksud dengan problem skala besar yaitu jumlah sampel yang diolah. SVM secara teoretik dikembangkan oleh problem klasifikasi dengan dua kelas. SVM telah dimodifikasi agar dapat menyelesaikan masalah dengan kelas lebih dari dua, antara lain antara one versus rest dan strategi tree structure. Namun demikian, masing-masing strategi ini memiliki kelemahan, sehingga dapat dikatakan penelitian dan pengembangan SVM pada multi-class problem masih merupakan tema penelitian yang masih terbuka. Kesimpulan, metode SVM mampu menunjukkan akurasi pengenalan dengan baik. Hal ini dikarenakan SVM mampu memaksimalkan jarak antar kelas dan meminimalkan jarak interkelas. Selain itu juga SVM mempunyai kemampuan menemukan fungsi pemisah yang sangat baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata,
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.